Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Alikna Family. Sahabatku, ada suatu peradaban dari ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dari suatu negeri yang bernama Andalusia. Negeri ini dulu pernah ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad dan Musa ibnu Nusair dan juga Tharif bin Malik, sahabatku semua. Ini suatu negeri yang darinya lah kita bisa mengetahui bahwa dari situ timbul banyak ilmu pengetahuan dan para ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Yang dari para ilmuwan muslim ini, mereka memberikan kontribusi yang terbesar bagi perkembangan intelektual dan teknologi yang ada di dunia. Jadi sahabatku semua, di pertemuan kali ini kita mau menggali bagaimana sih tradisi intelektual dan ilmuwan muslim atau pendeknya budaya keilmuan yang ada di Andalusia sehingga mereka menjadi titik pusat peradaban keilmuan yang pernah ada di dalam sejarah dunia. Kali ini akan kita bahas setelah yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Baik, sahabatku semua, ada beberapa poin tentang budaya keilmuan yang ada di Andalusia. Yang pertama, sahabatku, adalah orang-orang di Andalusia itu mereka mengetahui. Mereka punya prinsip bahwa seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengetahui pada saat itu, sahabatku semua, orang yang berilmu pengetahuan itu akan lebih mulia daripada orang hartawan. Jadi orang hartawan itu sudah biasa, karena pemerintah yang ada pada saat itu, mereka mendukung para penuntut-penuntut ilmu untuk menggali ilmu pengetahuan walaupun sampai ke negeri yang jauh. Jadi sahabatku semua, kemudian proses yang mereka ambil dalam ilmu pengetahuan itu adalah yang paling penting mereka mencari para ulama, para ilmuwan yang berwibawa untuk mereka jadikan sahabat atau mereka jadikan sebagai panutan mereka. Mereka duduk bersamanya. Jadi seperti Imam Malik, beliau mengambil satu kutipan dari nasihat Luqmanul Hakim. Dijelaskan bahwa Luqman itu memberikan nasihat untuk selalu bergaul dengan ilmuwan yang dia berwibawa. Karena duduk dengan para ilmuwan yang berwibawa itu akan menenangkan hati dan mencerahkan pikiran kita, sama seperti Allah menurunkan hujan dari langit lalu menyuburkan tanah yang ada di bumi ini dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu sahabatku semua, melazimi duduk dan bergaul dengan para ilmuwan akan lebih bagus daripada hanya duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian para ilmuwan itu. Kenapa? Karena kalau duduk di majelis ilmu, ketika majelisnya sudah selesai, maka selesai juga urusannya. Tapi kalau duduk atau bergaul dengan ilmuwan yang berwibawa, maka seseorang penuntut ilmu, dia harus mempersiapkan adab dengan para ilmuwan. Kemudian juga harus mempersiapkan akal pikiran yang kuat untuk menangkap sinyal-sinyal ilmu yang dikeluarkan oleh para ilmuwan itu. Kemudian yang ketiga sahabatku semua, karena kalau dengan bergaul bersama para ilmuwan, ya, para penuntut ilmu itu akan mendapatkan ilmu-ilmu wawasan yang lebih luas. Kenapa? Karena para ilmuwan ini di majelis ilmunya atau pada saat dia mengajar, dia tidak mengeluarkan kajian-kajian yang mungkin pembahasannya dituntut untuk dikaji begitu dalam atau juga yang sifatnya kontradiktif dan variatif. Nah, itu tidak dijelaskan. Tapi kalau kita duduk sama mereka, itu mungkin akan dijelaskan. Maka dari itu sahabatku semua, orang di Andalusia memiliki suatu adagium di mana ketika seorang penuntut ilmu tidak bergaul dengan para ilmuwan yang berwibawa, maka guru mereka adalah syaitan. Memang terlihat kejam ya sahabat semua kalimatnya, tapi memang ini yang mereka pegangi sehingga mereka itu menjadi para ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Baik sahabatku semua, yang kedua dari kebudayaan ilmu yang ada di Andalusia adalah mereka menuntut ilmu lalu mengajarkannya dengan tujuan untuk mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi sahabatku semua, yang tidak diperbolehkan bagi mereka adalah menuntut ilmu demi mengharapkan kesenangan duniawi. Itu yang tidak ada di dalam prinsip mereka. Seperti yang diungkapkan Imam Ibnu Hazmin. Imam Ibnu Hazmin ini sangat menyayangkan orang-orang yang menuntut ilmu untuk mencari kedudukan dan pada akhirnya untuk mencari kehidupan material mereka atau mencari uang yang pada akhirnya untuk mengenyangkan perut dan kehidupan mereka. Itu sangat disayangkan. Beliau mengistilahkan yang seperti ini yaitu orang-orang yang rela mengorbankan sesuatu yang agung demi mencari sesuatu yang kecil, ya. Karena kenapa beliau menyebutkan demikian? Karena sebenarnya urusan makan, urusan kehidupan, ya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Hazmin mengatakan orang yang menginginkan harta banyak sebaiknya jangan dicari dengan ilmu pengetahuan, melainkan dicari dengan cara berdagang, ikut bertani atau dengan mendekati para penguasa, ya. Kenapa? Beliau menjelaskan bahwa kalau mau duit banyak bukan dengan cara menuntut ilmu. Bahkan banyak orang-orang yang dia bodoh atau tidak berilmu sekalipun banyak duitnya. Beliau memiliki prinsip tidak boleh mengambil ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk kemewahan atau kekayaan atau memperbanyak harta, itu tidak boleh. Maka dari itu sahabatku semua, Imam Ibnu Hazmin di dalam urusan menulis buku atau menulis suatu karangan tentang ilmu pengetahuan, ada tujuan yang beliau jelaskan. Yang pertama adalah menulis itu untuk menjelaskan orisinalitas, ya, keaslian dari suatu karya. Kemudian yang kedua, ada kalanya tujuannya untuk membenarkan apa yang kemungkinan salah yang terjadi pada karya-karya sebelumnya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk melengkapi apa yang belum lengkap dari karya-karya sebelumnya. Kemudian sahabatku semua, yang keempat, tujuannya untuk menjelaskan penjelasan-penjelasan yang rumit untuk dipahami dari kalimat sebelumnya, dari karya-karya sebelumnya. Kemudian yang kelima, ada kalanya tujuannya itu untuk meringkas karya-karya yang sangat panjang, yang sangat besar dari ulama-ulama atau ilmuwan sebelumnya, diringkas agar mudah dipahami dan tanpa mengurangi pokok-pokok bahasan yang penting dari suatu karya itu. Kemudian yang keenam, tujuannya adalah untuk menghimpun segala wawasan-wawasan, kemudian dijadikan satu dan disusun. Dan yang ketujuh, tujuannya adalah setelah dihimpun pengetahuan atau ilmuwan atau wawasan yang ada itu, kemudian dihiasi, disusun yang bagus, kemudian diajarkan kepada orang lain. Maka ini tujuan yang sangat penting di dalam penyusunan ilmu pengetahuan, sahabatku semua. Baik sahabatku semua, kemudian budaya ilmuwan yang ketiga yang ada pada orang-orang Andalusia adalah mereka menuntut ilmu yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Kenapa? Karena bagi mereka itu tidak ada ilmu dunia dan ilmu agama, nggak ada. Ilmu umum, ilmu akhirat itu tak ada. Semuanya sama. Ya. Jadi adanya ilmu duniawi dan ukhrawi bagi mereka hanya untuk menjelaskan ruang lingkup sumber ilmu pengetahuan, bukan untuk membeda-bedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Semuanya mereka anggap sama, sahabatku, ya. Maka dari itu seperti Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu menjelaskan bahwa bagi seorang penuntut ilmu ataupun orang-orang yang mau mendalami kajian keislaman, mereka hendaknya memperdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan burhani. Ya, burhani ini yang berkaitan dengan falsafah, ya sahabatku semua. Kemudian juga mendekati yang dia khitobi, yang berkaitan dengan retorika, dan juga yang berkaitan dengan jadali, yaitu yang berkaitan dengan suatu proses dialektika. Tapi Ibnu Rushd ini, dia kemudian dengan Imam Al-Ghazali diluruskan lagi pemahamannya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Rushd ini beliau lebih mengutamakan falsafah daripada ilmu agama, daripada akidah.
Maka dari itu konsep yang baik untuk diambil itu adalah konsepnya Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali ini dia menerima sains tapi dia mengkritik, dia menerima sains itu dengan cara yang baik begitu ya. Tidak langsung diambil mentah-mentah, melainkan beliau seleksi terlebih dahulu atau difilter terlebih dahulu. Maka dengan yang ada seperti ini sahabatku semua, antara ilmu yang dia sifatnya itu Islamic Science atau Islamic Studies itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi orang di Andalusia itu mereka menggali semua ilmu tanpa membeda-bedakan. Jadi bagaimana prinsipnya sahabatku? Ilmu-ilmu yang bersifat agama itu, ilmu keislaman itu mereka ambil sebagai suatu kewajiban yang berupa fardu ain. Sementara ilmu-ilmu seperti astronomi, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam itu mereka ambil untuk mewujudkan, memenuhi kewajiban fardu kifayah. Begitu sahabatku semua. Maka dari itu penyebaran ilmu pengetahuan dan juga penyusunan ilmu pengetahuan itu sangat penting. Karena sahabatku semua, andaikan misalkan seperti sejarah kita hanya mengandalkan dari artefak-artefak yang disusun oleh arkeolog, maka orang-orang yang ada setelahnya nanti tidak bisa memahami artefak itu apa maknanya. Tapi kalau dengan ada kita mengajarkan dan menuliskan suatu karya, menjelaskan apa makna artefak itu, insya Allah orang yang ada setelahnya akan mengetahui apa maknanya itu, apa bentuknya, dan dari mana dia berada. Baik sahabatku, kemudian poin yang keempat dari budaya keilmuan orang Andalusia adalah mereka menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Maka dari itu sahabatku, mereka itu orang yang bukan hanya menguasai satu disiplin ilmu. Mereka banyak menguasai ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang pada hakikatnya kita mengetahui bahwa mereka tidak membeda-bedakan ilmu itu. Maka integrasi keilmuan itu sudah ada sejak masa di Andalusia dulu, sahabatku semua. Atau istilahnya kita kesatuan ilmu pengetahuan atau wahdatul ulum itu sudah ada sejak di masa Andalusia. Kita lihat misalkan seperti Imam Ibnu Hazmin. Imam Ibnu Hazmin bukan hanya menguasai falsafah, beliau juga menguasai fikih, menguasai perbandingan agama, dan juga menguasai ilmu tentang sastra. Begitu. Kemudian ada juga sahabatku Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah ini bukan hanya menguasai tentang puisi, beliau juga menguasai tentang ilmu musik, kemudian juga tentang falsafah. Kemudian seperti Imam Ibnu Tufail. Imam Ibnu Tufail bukan hanya ahli dalam falsafah, beliau juga ahli dalam urusan kedokteran. Hebat. Kemudian Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini, sahabatku semua, bukan hanya ahli dalam filsafah, beliau juga ahli dalam sains kimia. Beliau ahli dalam fikih, ahli dalam ijtihad, dan ahli juga dalam urusan kedokteran. Ibnu Rushd, dia pintar. Kemudian juga kalau kita lihat sahabatku semua, seperti Al-Kindi, ya, dia menguasai banyak ilmu pengetahuan. Begitu. Maka dari itu sahabatku semua, orang-orang yang ada di Andalusia tidak hanya fokus pada satu ilmu. Mereka juga menguasai banyak ilmu-ilmu lainnya yang pada hakikatnya mereka itu tidak membeda-bedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan dari 4 poin ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita terapkan, dan bisa kita amalkan. Maka dari itu, mudah-mudahan kalau kita amalkan, kita bisa mengembalikan kejayaan Islam yang pernah ada di masa lalu. Dan itu tidak mustahil. Baik sahabatku semua, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.